Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Firdasari dari PJKR Unsikat 3F. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori daerah latihan atau training zone. Nah, materi pertama ada pengertian latihan. Pelatihan dilaksanakan secara teratur, berencana, menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, bersinambung dari sederhana ke yang lebih kompleks. Jadi, latihan tidak memenuhi salah satu atau lebih persyaratan tersebut bukanlah latihan sistematis. Melatih adalah aktivitas pelatih menyiapkan dan menciptakan situasi lingkungan latihan sebaik mungkin dan berhubungannya dengan anak latih sehingga terjadi proses berlatih secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran latihan saat itu. Next, dalam latihan ada tujuan utama dalam latihan. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua ada latihan teknik, yang ketiga ada latihan taktik, dan yang keempat ada latihan mental. Nah, untuk aspek fisik, latihan fisik adalah latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi fisik, yaitu faktor yang amat penting bagi setiap atlet. Tanpa kondisi fisik yang baik, tidak akan dapat mengikuti latihan, apalagi pertandingan dengan sempurna. Selanjutnya, latihan teknik. Latihan teknik bertujuan untuk mempermahir penguasaan keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga. Seperti misalnya teknik menendang, melempar, menangkap, mengiringi bola, mengumpan dalam bola voli, smash, menarik busur, teknik start lari, dan sebagainya. Dan tujuan yang ketiga adalah latihan taktik. Latihan taktik bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan daya tafsir pada atlet ketika melaksanakan kegiatan olahraga yang bersangkutan. Yang dilatih ialah pola-pola permainan, strategi, dan teknik pertahanan dan penyerangan. Tujuan terakhir ada latihan mental. Latihan mental adalah latihan yang lebih banyak menekankan pada perkembangan kedewasaan serta emosional atlet, seperti semangat bertanding, sikap pantang menyerah, keseimbangan emosi, terutama bila dalam situasi stres, fair play, percaya diri, kejujuran, kerjasama, serta sifat-sifat positifnya lainnya. Nah, selanjutnya ada pengertian zona latihan atau training zone. Training zone adalah batasan untuk melakukan latihan yang harus dicapai dengan patokan denyut nadi. Dasar penghitungan training zone adalah denyut nadi maksimal dikurang usia Anda. Nah, denyut nadi ada 4 macam. Yang pertama ada denyut nadi basal, yang kedua ada denyut nadi istirahat, yang ketiga ada denyut nadi latihan, yang keempat ada denyut nadi pemulihan. Nah, untuk denyut nadi basal adalah denyut nadi yang dihitung bangun tidur tetapi tidak mimpi dan tidak turun dari tempat tidur. Nah, selanjutnya denyut nadi istirahat adalah denyut nadi waktu tidak melakukan aktivitas atau 60-80 detik atau per menit. Nah, selanjutnya denyut nadi latihan adalah denyut nadi yang harus dipatuhi dalam berlatih untuk mencapai latihan yang maksimal atau 60-90% dari denyut nadi maksimal. Nah, selanjutnya ada denyut nadi pemulihan adalah denyut nadi beberapa saat setelah latihan fisik. Nah, selanjutnya ada menentukan intensitas latihan atlet. Bagi orang yang bukan atlet, yang berolahraga hanya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya, serta memelihara kondisi fisik, intensitas latihannya tidak perlu seberat untuk atlet. Sebagai tolak ukurnya adalah 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Sebagai contoh, seseorang yang berolahraga memiliki usia 40 tahun. Penghitungannya sama dengan menentukan intensitas untuk atlet. Nah, kita tentukan dulu denyut nadi maksimal dengan rumus. Denyut nadi maksimalnya 220 dikurang usia. Masukkan usia 40 tadi ke rumus sehingga diketahui denyut nadi maksimal untuk usia 40 adalah 220 dikurang 40 sama dengan 180 denyut per menit. Hitung intensitasnya dengan mengkalikan 70% sampai 85% dengan denyut nadi maksimal usia 40 tadi, yaitu 180 denyut per menit. Jadi, zona latihan untuk intensitas 70% sampai 85%
Usia 40 yang non-atlet adalah 126 sampai 153 denyut nadi per menit. Jika sudah mencapai atau di antara denyutan tersebut, maka dikatakan sudah mencapai zona latihan. Nah, lama latihannya juga tidak mesti sama dengan yang atlet. Cukup 20 sampai 30 menit dalam zona latihan. Nah, selanjutnya menentukan intensitas latihan non-atlet. Bagi orang yang bukan atlet yang berolahraga hanya untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya serta memelihara kondisi fisik, intensitas latihannya tidak perlu seberat untuk atlet. Sebagai tolak ukurnya adalah 70% sampai 85% dari denyut nadi maksimal. Sebagai contoh, seseorang yang berolahraga memiliki usia 40 tahun. Penghitungannya sama dengan menentukan intensitas untuk atlet. Nah, kita tentukan dulu denyut nadi maksimal dengan rumus masukkan denyut nadi maksimal 220 dikurang usia. Masukkan usia 40 tadi ke rumus sehingga diketahui denyut nadi maksimal untuk usia 40 tahun adalah 220 dikurang 40, jadi 180 denyut per menit. Nah, hitung intensitas dengan mengalikan 70% sampai 80% dengan denyut nadi maksimal usia 40 tadi, yaitu 180 denyut per menit. Jadi zona latihan untuk intensitas 70% sampai 85% usia 40 tahun yang non-atlet adalah 126 sampai 153 denyut per menit. Nah, lama latihannya juga tidak mesti sama dengan yang atlet, cukup 20 sampai 30 menit dalam zona latihan. Nah, selanjutnya ada pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik yang tidak ada atau kurangnya aktivitas fisik merupakan faktor resiko independen untuk penyakit kronis dan secara keseluruhan diperkirakan menyebabkan kematian secara global. Selanjutnya ada macam-macam aktivitas fisik. Ada 10 aktivitas fisik di sini ya. Yang pertama ada aktivitas fisik cuci baju. Kalori yang dikeluarkan mencapai 3,56 kalori per menit. Aktivitas yang kedua ada mengemudi mobil. Kalori yang dikeluarkan mencapai 2,80 kalori per menit. Aktivitas yang ketiga ada mengecat rumah. Kalori yang dikeluarkan mencapai 3,50 kalori per menit. Aktivitas fisik yang keempat ada potong kayu. Kalori yang dikeluarkan mencapai 3,80 kalori per menit. Aktivitas fisik yang kelima ada menyapu rumah. Kalori yang dikeluarkan mencapai 3,90 kalori per menit. Aktivitas yang keenam ada jalan kaki. Kalori yang dikeluarkan mencapai 5,60 sampai 70 kalori per menit. Aktivitas fisik yang ketujuh ada mengajar. Kalori yang dikeluarkan mencapai 1,70 kalori per menit. Aktivitas yang kedelapan ada membersihkan jendela. Kalori yang dikeluarkan mencapai 3,70 kalori per menit. Aktivitas yang kesembilan ada berkebun. Kalori yang dikeluarkan mencapai 5,60 kalori per menit. Nah, aktivitas yang terakhir ada menyetrika. Kalori yang dikeluarkan mencapai 4,20 kalori per menit. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.